Oke, selamat siang Silka. Iya, Apa kabar? baik. Isi apa kabar? Puji Tuhan baik. Kita waktunya sebentar nih buat ngobrol-ngobrol ya. Jadi kan dalam rangka ulang tahun Iliora ke-17 kita ada sedikit sesi interview lah ya. Mungkin pertama Silka boleh perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Nama saya Silka. Angkatan Ranikanya lulus 2003. Kalau angkatan KPT-nya angkatan 41. Saya ketua Iliora tahun 2021-2024. Ya, waktu itu kan masih pandemi ya, jadi kita tuh banyak kegiatannya online gitu. Nah, misalnya nih bikin talk show gitu kan, salah satunya kayak ngobrol soal karir gitu, karena kan banyak teman-teman yang angkatan 2000-an, yang angkatan 90-an akhir gitu misalnya, yang udah bisa dicolek nih untuk berbagi pengalaman gitu di dunia kerjanya tuh seperti apa sih, dan kadang-kadang tuh karirnya nggak yang biasa gitu loh. Maksudnya dalam arti katakanlah ada yang bikin baju apa sih bridal gitu, baju Baju apa pengantin kayak gitu. Nah terus kita ketemuin sama yang wedding organizer gitu misalnya. Jadi di satu acara tuh mereka berdua gitu kan. Nah terus misalnya kayak gitu yang karir gitu, atau waktu itu sempat bikin juga kayak workshop merangkai bunga gitu, yang kita bisa tetap jaga jarak aman gitu kan, tapi juga ada aktivitasnya bareng-bareng gitu. Nah terus apa namanya, pas udah mulai kembali ke sekolah gitu, bikin perayaan ulang tahun KPT waktu itu sempet ya berapa kali ya, 1 atau 2 kali gitu. Nah waktu itu pernah juga berapa kali jadi bantuin KPT juga. Jadi kan kayak logo apa namanya yang biasa di ini loh, yang di baju. Itu kan udah lama ya, maksudnya itu disablon terus-terusan gitu kan, maksudnya jadi kita lihat oh ada pergeseran nih, ada yang bentuknya nggak bagus gitu. Nah jadi waktu itu kerjasama sama alumni yang anggota Iliora juga, jadi kita bikin peremajaan untuk lambangnya gitu, untuk logonya kayak gitu. Nah terus juga untuk peremajaan seragam PDUB, pakaian dinas upacara besar, itu juga kita pokoknya semuanya alumni. Jadi memang ada alumni yang desainer grafis misalnya, terus ada alumni yang emang apa namanya punya usaha penjahit gitu. Jadi aku menghubungkan lah gitu semua alumni ini gitu, gimana yuk kita bantu KPT gitu kan. Nah yang kita bisa lah gitu kan, sesuai kapasitas masing-masing gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Berarti itu dari awal sempat pandemi dulu, baru sempat ngerasain udah PSBB juga ya, udah mulai bisa berinteraksi lagi ya. Agak repot juga sih, karena kan beda jenis kegiatan, terus banyak ketidakpastian ya. Maksudnya dalam arti kayak kita boleh nggak nih bikin acara offline gitu, bisa nggak nih, ada yang mau ikut nggak kalau kita bikin, karena kan banyak takutnya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ketemu nanti nularin, kalau misalnya apalah, pokoknya banyak banget lah tanda tanya gitu. Iya. Waktu itu sih banyak juga ya kayak teman-teman yang sibuk gitu loh. Maksudnya dalam arti dari aktivitas kita semua yang tadinya tuh di rumah aja gitu, kemudian kembali aktif lagi, terutama yang aktif kerja ya, itu tuh aktivitasnya dari nol, maksudnya bukan dari nol tapi kayak WFH banyakan di rumah ya, WFH gitu, jadi agak lebih santai, waktu bisa diatur, kembali ke apa namanya kantor lagi gitu kan, jadi aktivitasnya dari nol jadi 200% gitu, yang benar-benar kayak langsung sibuk gitu kan. Terus jadinya semua yang tadinya oke bisa akhirnya nggak available gitu loh. Terus jadinya susah kan, dan nggak ada yang apa ya, ya gimana gitu, keadaannya seperti itu gitu loh. Terus seingat aku sih kayak gitu, jadi agak-agak susah untuk ngatur waktu biar ketemu gitu, karena kan namanya organisasi ya, kita juga apa namanya lebih baik ya lebih banyak yang terlibat gitu. Tapi ketika semua orang ada porsinya masing-masing, ada kegiatannya masing-masing yang beda-beda gitu, jadi ya yang mana yang bisa, siapa yang bisa, ayo gitu. Jadi tantangannya ya apa, ibaratnya
kebiasaan yang tiba-tiba berubah semula lagi ya. Yang Iya. tadinya biasa di WFH, tiba-tiba harus ke kantor lagi. Gitu. Terus udah gitu juga kan anggota Iliora kan range-nya besar ya, maksudnya secara angkatan gitu. Minat dari satu angkatan ke angkatan lain tuh beda, satu generasi ke generasi lain tuh beda gitu loh. Jadinya gimana ya caranya kita menjembatani semua ini gitu dengan aktivitas yang aman dalam arti di saat pandemi dan setelah pandemi gitu, dan bisa dinikmati oleh semua orang gitu kan, yang bisa guyup lah gitu istilahnya. Gitu. Nah itu masalah perbedaan generasi itu kan tantangan tersendiri ya. Betul. Apa tuh kalau yang angkatan periode Silka rasakan gimana nih menghadapi range waktu dari 65 angkatan 65 sampai 2020-an sekian ini? Waktu itu sih ya karena setelah pandemi juga dan lama nggak ketemu, jadi kita memanfaatkan itu sih momen itu gitu loh, momen bahwa oh kangen udah lama nggak ketemuan, kangen udah lama nggak ke sekolah gitu, jadi kita bikin acara perayaan ulang tahun KPT di sekolah gitu, dan itu juga ngundang Tarkinari gitu misalnya, jadi kolaborasi kolaborasi dengan organisasi atau klub-klub lain lah gitu istilahnya, perkumpulan lain di kalangan alumni Tarki gitu. Jadi ada juga yang paduan suara, ada juga yang apa lagi selain nari paduan suara, line dance-nya misalnya dari angkatan 87 gitu, misalnya kakak-kakak angkatan 87 gitu, jadi kayak ya guyup aja gitu. Terus misalnya dari angkatan 2000-an yang masih bisa diajak gitu, yang maksudnya mau seru-seruan juga ke sekolah gitu kan, terus kayaknya ada band alumni juga gitu yang tampil, jadi kita coba untuk gabungkan semua itu, ayo kita kembali ke sekolah gitu, setidaknya harus dimulai kan, karena kalau nggak dimulai ini kita nggak maju gitu loh istilahnya. Jadi menurut aku ya, semua itu sisterhood itu kan pada dasar hubungan, ya kan? Semua hubungan itu perlu dipelihara supaya tumbuh dengan baik, supaya rukun, langgeng lah gitu istilahnya, tetap hidup gitu. Nah, kita waktu zaman KPT, waktu zaman kita SMA itu kan tiap hari ketemu, latihan bareng gitu kan, hampir tiap hari latihan bareng gitu kan. Jadi ada aja ceritanya, pasti ada banyak cerita-cerita lucu yang sampai sekarang juga masih lucu gitu loh. Kalau diceritain pasti masih aja ngakak gitu. Siapalah dulu kebanyakan diolesin counterpain lah atau nempel koyo kebanyakan karena capek waktu latihan, yang kayak gitu-gitu loh. Terus gimana dulu kita kerjasama, gimana dulu kita latihan bareng gitu loh dari pagi sampai malam, yang kayak gitu kan. Gimana kita negosiasi sama sekolah, sama orang tua gitu kan. Itu semua ada banyak cerita-cerita kayak gitu. Nah, di Iliora sekarang gitu, aku rasa yang juga penting dan hidup itu adalah hubungan itu gitu loh. Gimana kita merekatkan kembali hubungan yang dulunya tuh kita dekat, kembali jadi deket lagi gitu, atau yang dulunya mungkin belum ketemu karena beda angkatannya jauh gitu kan, beda generasi jauh, tapi sekarang jadi aktif bareng-bareng, kita jadi ada hubungan, ada cerita baru gitu loh, maksudnya jadi bukan cuma kita ketawa-ketawa karena cerita lama gitu, tapi kita menciptakan juga cerita yang baru gitu loh. Jadi buat aku Sisterhood Iliora tuh lebih ke hubungan, kolaborasi gitu ya, terus cerita. Menurut aku sih itu. Selamat ulang tahun untuk Iliora yang ke-17. Semoga terus aktif, terus rukun, dan kita bersama-sama berkarya, bersama-sama bikin cerita baru, bersama-sama kita saling mendukung satu sama lain dan mendukung juga adik-adik di KPT. Terima kasih, jaya terus Iliora.